الرجيم إن شاء الله لا تجد إن شاء الله العظيم لا إله إلا الله محمد النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين إن شاء الله لا إله إلا الله الفاتحة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syamil al-Muhtadi yang membicarakan tentang kitab i'tikaf. Salawat serta salam semoga terhaturkan pula kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf dalam masjid ini sunnatan tasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuki materi kajian kita, di sini umum menyampalang tentang viral atau apa namanya, masalah judi online. Masalah perjudian tapi online sebenarnya, artinya di mana aja bisa. Walaupun tidak kumpul orang banyak, di dalam kamar sendirian bisa judi online. Ini berbahaya sekali. Judi itu adalah dilarang dalam agama Islam. Perjudian. Kenapa? Karena sifat judi itu ada dua yang kita apabila sudah kecanduan susah menghilangkan atau ibadah tiga. Ini sifat judi. Apabila kita kalah, kita penasaran, dan apabila kita menang, kita ketagihan. Jadi hendak harus jarang ada bisa. Kalau sudah kita masuk ke dalam situ, ngambil anak bang keluar. Maka itu
kita hati-hatilah, jangan sampai terjerumus ke dalam judi online. Di judi online ini apa aplikasinya itu kan sudah orang setel, orang atur, ya kan? Tidak mungkin yang ikut judi di situ bisa menang. Diatur orang supaya kalah terus, tapi ketagihan, ya, penasaran, menang sekali sudah biasa, penasaran pulang, ingin penasaran, ya kan? Jangan pada sudah menang, ingin penasaran, apalagi sudah bisa menang sekali saja, penasaran benar, ya kan? Nah, sampai-sampai itu ada polwan yang tega membakar hidup suaminya gara-gara judi online, ya kan? Habis gaji sebulan karena judi online ini tadi. Nah, rupanya istrinya kada tahan, bakarnya ibu suaminya malah sama-sama polisi. Nah, ini akibat perjudian online ini sangat berbahaya. Ini sudah merampak menjamur di masyarakat. Bahkan kalau menurut berita yang simak di TV itu, ya, yang berjudi itu bukan orang yang masyarakat biasa, tapi sampai ke tingkatan DPR, tingkat 1 DPR, tingkat pusat, tingkat 2, ribuan orangnya yang dari anggota dewan itu ikut juga berjudi online situ. Apa omsetnya? Triliunan. Yang bandarnya nyontok triliunan, ya kan? Sementara yang umpat berjudi itu membuang duit bukan semata, membuang duit semata, ya kan? Bandarnya nanti diuntungkan sampai triliunan omsetnya. Masya Allah, ya kan? Itu kira-kira penyampaian sedikit. Kita masuk kepada materi kajian. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kalau dalam nazar ditentukan masjidnya, maka tidak mesti i'tikaf itu dilakukan pada masjid yang ditentukan. Karena itu boleh saja beriktikaf di masjid yang lain, terkecuali kalau ditentukan beriktikaf di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram misalnya, maka tempat iktikaf itu harus di Masjidil Haram juga, tidak boleh di tempat yang lain. Karena Masjidil Haram mempunyai banyak kelebihan dan beribadah di masjid itu pahalanya lebih besar, ya. Ini di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 kan, kalau salah, 100.000 di masjid yang lain itu di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Madinah Nabawi itu 1/1000. Nah, luar biasa. Satu sholat di Masjidil Haram ya, seperti 100.000 sholat. Satu sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 sholat di masjid yang lain selain dari Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Nah, ya 100.000 satu sholat aja. Dan kalau di dalam nazarnya ditentukan di Masjid Madinah, maka i'tikaf itu harus di Masjid Madinah. Juga tidak memadai diganti dengan masjid yang lain selain dari Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Karena kedua masjid ini lebih afdal dari Masjidil Aqsa, ya.
yang utama, yang pertama itu Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Dipahami dari uraian di atas bahwa Masjidil Haram dapat menggantikan Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa karena Masjidil Haram lebih afdal dari kedua masjid itu. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Artinya bila kita misalnya hendak i'tikaf di Masjid Nabawi, ajar misalnya, nah itu bisa diganti dengan Masjidil Haram, bisa. Tetapi kalau bisa sebaliknya, bila kita ingin i'tikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kada bisa. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu lebih afdal, ya kan? Kalau Masjidil Haram itu nomor 2 istilahnya. Satu sholat di Masjidil Aqsa seperti 1000 sholat di tempat lain dari masjid yang 3 itu di Masjid Aqsa. Dan satu sholat di dalam Masjid Madinah seperti 1000 sholat di dalam Masjid Aqsa. Dan seperti 1.000.000 kali sholat di tempat yang lain dari Masjidil Aqsa. Satu sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 sholat di dalam Masjid Madinah. Karena itu usahakan mengerjakan sholat di dalam Masjidil Haram, karena satu kali sholat di dalamnya sama seperti 1.000.000 sholat di masjid yang lain dari Masjid Madinah. Jadi yang 100.000 itu satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di Masjid Nabawi. Ya, kalau dibandingkan dengan masjid yang lain itu 1 jutaan. Nah, luar biasa lah kan. Demikianlah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah. Haram beriktikaf bagi istri dan hamba sahaya tanpa izin suami atau tuannya. Tetapi jika kalau karena i'tikaf itu masih dapat dilakukan tugasnya, umpamanya keduanya hadir di masjid dengan suami dan tuannya, maka keduanya berniat i'tikaf, maka keduanya boleh beriktikaf. Kemudian pasal berikutnya, hal yang membatalkan i'tikaf dan yang memutuskan mualaf. I'tikaf dianggap batal dengan melakukan senggama dengan sengaja, dengan keinginan sendiri dan tahu tentang haramnya. I'tikaf juga batal karena menyentuh wanita yang disertai syahwat tanpa lapik dan sampai mengeluarkan sperma. Dan juga i'tikaf batal dengan sengaja mengeluarkan sperma sekalipun dikeluarkan di dalam masjid, karena semua itu bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Haram melakukan yang serupa dengan senggama dalam melakukan i'tikaf wajib, baik dikerjakan di dalam masjid atau di luar masjid. Dan perbuatan yang seperti itu haram mengerjakannya di dalam masjid.
tetapi tidak membatalkan i'tikaf kalau dikerjakannya di luar masjid dalam i'tikaf sunnah. Batal i'tikaf karena gila atau pingsan apabila kedua ini terjadi disebabkan oleh perbuatan yang maksiat. Karena kedua macam itu dikiaskan dengan mabuk. Tetapi kalau kedua ini terjadi bukan disebabkan karena maksiat, tidaklah memutuskan i'tikaf, ya, dengan syarat tidak keluar dari masjid, atau keluar masjid karena tidak dapat lagi menahan diri, atau mampu menahan diri di dalam masjid tetapi dengan susah payah. Berbeda kalau ia keluar masjid padahal ia masih dapat bertahan di dalam masjid dengan tidak menemui kesulitan. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Raudah dan kitab-kitab lain, karena tidak ada uzur yang menyebabkan ia boleh keluar dari masjid. I'tikaf batal karena datang haid nifasnya. Namun mimpi keluar sperma dan janabah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa seperti keluar sperma bukan karena perbuatan cabul atau karena senggama dengan lupa atau tidak tahu tentang haramnya, atau karena dipaksa orang. Bagi orang-orang yang disebutkan tadi wajib segera mandi untuk memelihara agar mualat tidak terputus. Maka ia boleh keluar masjid kalau sempat mandi di dalam masjid, dan kalau dapat mandi di dalam masjid, umpamanya didapat sungai di dalam masjid, kalau lalu keluar tanpa berhenti maka boleh mandi di dalam masjid. Dan boleh juga keluar karena memelihara muruah dan kehormatan masjid. Kalau ia kembali lagi ke dalam masjid, hendaklah memperbaharuinya i'tikaf. Dan kalau i'tikafnya tidak bersambung, dan kalau bersambung maka tidaklah diperlukan memperbarui niat i'tikaf tadi. I'tikaf batal karena murtad dan mabuk yang disengaja. Sekalipun orang yang murtad dan orang-orang mabuk dan orang mabuk tadi tidak keluar dari masjid, karena mereka tidak termasuk orang yang boleh beribadah. Kalau seseorang bernazar akan melakukan i'tikaf pada waktu bersambung terus, maka wajiblah dia beriktikaf di dalam waktu itu dengan bersambung. Tidak boleh melakukannya lebih dahulu dari waktu yang ditentukan, dan juga tidak boleh dilambatkan dari waktu yang diniatkan. Namun yang seperti itu berlaku kalau dilafalkan dengan lidahnya bersambung, ya kan, dengan kata-kata yang memberi pengertian wajib. Umpamanya, lillahi alayya an a'taqifah syahran mutatabi'an. Artinya, karena Allah wajib atasku beriktikaf sebulan berturut-turut. Nah, jadi mengatakan kriteриanya berarti wajib beriktikaf sebulan penuh. Baik waktunya ditetapkan umpamanya sebulan Ramadan atau tidak ditetapkan, umpamanya hanya sebulan. Ya kan, misalnya sebulan Ramadan berarti itu
itikafnya di bulan Ramadan. Bila sebulan kayak itu aja, berarti itikafnya bebas saja di bulan apa ya kan? Pada tentu bulan Ramadan. Berbeda kalau diniatkan di dalam hatinya, maka tidaklah wajib berturut-turut, dan putuslah berturut-turut itu karena mabuk, menjadi kafir, sengaja bersenggama, dan perbuatan lain yang membatalkan selain dari dua perbuatan di atas. Demikian juga putus mualaf karena keluar dari masjid dengan sengaja untuk sesuatu keperluan lain dan buang air besar atau kecil. Tetapi kalau keluar karena ingin buang air besar atau kecil atau perbuatan lainnya yang boleh dikerjakan seperti makan, sekalipun makan itu masih dapat dikerjakan di dalam masjid, namun merasa malu dan merasa sulit ya. Kalau keluar masjid karena hendak pulang ke rumah, kalau keluar masjid karena hendak pulang ke rumah untuk mengambil atau membuang air besar atau air kecil atau hendak makan, maka dilihat kalau jarak antara rumah dan masjid cukup jauh dan masih ada jalan lain yang lebih jauh dekat dan jalan itu masih baik, sekalipun rumah tadi adalah rumah milik kawannya, maka karena keluar tadi dianggap dapat memutuskan mualaf. Atau kalau dia memiliki dua buah rumah, yang satunya dekat, yang satunya dekat, dan yang satu lagi jauh dari masjid, maka rumah yang dipilih hendaknya rumah yang terdekat dengan masjid, baik untuk membuang air atau untuk makan. Karena makan atau buang air di tempat yang jauh dapat memutuskan mualaf. Dan tidaklah mengapa kalau berhenti dalam perjalanan selama jalannya itu tidak lambat atau tidak melakukan senggama di jalan, sekalipun sambil berjalan, karena kalau syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak dipenuhi, maka putuslah mualaf. Mualaf tidak terputus karena keluar masjid untuk minum dan mengambil air wudhu yang wajib, kalau sukar mendapatkan air di dalam masjid. Berbeda kalau di dalam masjid itu didapat air atau mudah mendapatkan air di dalam masjid, maka janganlah keluar masjid, karena kalau keluar putuslah mualaf tadi. Demikian juga tidak putus mualaf keluar masjid karena sakit, kalau menyulitkan tinggal di dalam masjid, sedang dia memerlukan kasur untuk berbaring, obat atau takut karena tinggal di dalam masjid menyebabkan masjid menjadi kotor disebabkan tahi atau air kencing. Tetapi kalau keluar dari masjid karena sekedar demam atau karena kepala pusing, tidaklah memutuskan mualaf. Dan juga mualaf tidak terputus karena gila atau pingsan, kalau ia masih tetap berada di dalam masjid, atau dikeluarkan dari masjid karena tidak dapat dibiarkan berada di dalam masjid, atau karena sulit menjaganya di dalam masjid, seperti buang air dan sebagainya yang diterangkan di atas. Dan juga tidak terputus mualaf kalau dipaksa keluar tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum,
atau keluar karena takut kepada orang yang zalim, atau takut kepada orang yang menghutangi disebabkan tidak mampu membayar hutang, dan tidak ditemukan saksi yang dapat dijadikan bukti tentang kepapaan orang yang berhutang tadi, atau takut terbunuh karena adanya uzur sehingga ia terpaksa keluar masjid. Maka semua itu dikiaskan dengan orang yang ditanduk keluar masjid. Berbeda kalau dipaksa orang keluar masjid dengan alasan seperti yang berlaku bagi istri dan budak yang melakukan i'tikaf tanpa izin suami atau tuannya. Dan seperti orang yang dikeluarkan oleh hakim untuk menunaikan hutangnya yang sudah sampai waktu membayar hutangnya, atau keluar masjid karena takut diketahui orang sedang ia masih mampu membayar hutangnya, yang masa pembayarannya ditunda atau karena papanya dan ada saksi yang memperkuat kepapaannya, maka semua itu dianggap dapat memutuskan mualaf dikarenakan kelalaiannya. Dan tidak terputus mualaf keluar masjid karena datang haid yang keluar pada masa i'tikafnya yang panjang, yang kebiasaannya bagi wanita yang masih haid akan datang haidnya umpama masa i'tikaf itu lebih dari 15 hari, maka hendaklah disambung lagi i'tikafnya pada hari sisanya sesudah suci dari haid. Namun dalam masalah ini Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Ar-Syamsi Besar ada menyebutkan tentang pendapat lain. Tidak terputus mualaf bagi muadzin yang tetap keluar masjid menuju menara masjid yang terletak di luar masjid kalau menara itu dekat dengan masjid. Karena itu merasa gemar naik ke atas menara untuk melakukan azan, dan orang lain senang mendengar suaranya. Ini lagi kada bisa Pak, kada ada pemanas suara lah. Lalu azan ke atas menara, naik atas tinggi dengan supaya pantauan suara itu jauh. Itu bahari ya kan, kada ada pengaras suara. Nah orangnya naik ke atas menara, oleh ini sudah kada perlu lagi menara karena sudah ada pengeras suara. Tidaklah putus mualaf karena keluar masjid untuk melaksanakan hukuman hak yang dijatuhkan kepada orang lain dengan perantaraan pengakuannya sendiri. Dan juga tidak putus mualaf karena keluar masjid disebabkan membayar biaya saksi yang kebiasaannya menjadi tanggungannya. Kemudian berikutnya kitab haji dan umrah, ya, haji dan umrah. Yang dimaksudkan dengan haji menurut bahasa ialah qasad, yakni mengqasadkan sesuatu. Namun haji menurut istilah syara ialah qasadal ka'bata lin nusukil ati, mengqasadkan Ka'bah karena memperbuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya. Artinya bermaksud ke Ka'bah, ke Makkah untuk melaksanakan ibadah. Haji dan umrah adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kelima yang dapat diketahui dengan mudah. Karena itu siapa yang mengingkarinya jadilah dia kafir, terkecuali karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Haji termasuk syariat Rasul-Rasul yang terdahulu, dan menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Adam
naik haji 40 tahun dari India. Ya, ini menurut riwayat. Nabi Adam naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah dengan berjalan kaki. Ayo, 40 tahun hanya sampai. Ya, waktu diturunkan dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa itu katanya bukan lupa, dipisah. Nah, kalau Nabi Adam nak ke Makkah sana 40 tahun hanya nyampai. Rupanya sini dia turunnya di India. Dari Adamnya di India turunnya Siti Hawa dan Siti Hajar dan Siti Hawa lah. Hawa di mana turunnya? Mungkin di Jeddah, ya kan mungkin juga di lain tempat. Nah, jadi hendak pulang haji menempuh jarak 40 tahun berjalan kaki. Ya, karena bahari ada apa-apa lagi di sini sawangan di bumi ini yang lain ada lagi ya. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Adam bahwa seluruh malaikat melakukan tawaf sebelum Adam melakukan tawaf keliling Baitullah semenjak 7.000 tahun sebelum Adam. Jadi sebelum Adam diciptakan yang 7.000 tahun itu malaikat sudah tawaf di Ka'bah. Ibnu Ishaq berkata semua nabi sesudah Nabi Ibrahim diperintahkan melaksanakan haji. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada seorang nabi selain melainkan telah melaksanakan haji. Artinya semua nabi-nabi itu pernah melaksanakan haji. Barangkali sebenarnya dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan teman-teman muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita, kemudian mudah-mudahan ada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.